Loli ditangkap polisi di London gara-gara diusir sama Mama Dede. Salah nggak Mama Dede? Nggak salah, bener. Aku malah setuju kalau diusir. Jangankan Loli. Hola netizen yang tercinta, anak Nikita Mirzani, Loli akhirnya klarifikasi soal kabar dia ditangkap polisi di London, Inggris. Diketahui kabar ini disebarkan oleh Nikita Mirzani langsung melalui akun Instagram pribadinya. Menanggapi itu, Loli menegaskan kalau dirinya baik-baik saja. Dia mengawali klarifikasi itu dengan menjelaskan soal hubungannya dengan Mami Eda selaku ibu angkat sekaligus orang yang menampung Loli selama di Inggris. Loli lalu menjelaskan kalau orang yang melaporkannya ke polisi adalah Mami Eda. Ia mengaku bingung kenapa Mami Eda lapor polisi dengan status anak hilang. Sementara dari pihak polisi, Loli mengklaim kalau mereka bukan menganggap penahanan itu sebagai kasus yang besar. Anak Nikita Mirzani itu menganggap kalau tindakan polisi dilakukan untuk memastikan kondisinya aman karena statusnya sebagai anak hilang. Lebih lanjut, Loli mengaku kalau dirinya hanya ingin pindah dari rumah Mami Eda secara damai. Namun, ia menyayangkan kalau hal itu justru menjadi ramai dan menyedot perhatian publik. Jadi mungkin marahnya ke aku gitu, luapinnya ke aku gitu kan. Tapi aku ngerti kenapa Eda begitu ya, karena Eda juga punya hati gitu kan. Siapa sih yang nggak sakit hati kalau misalnya keluarganya contohnya dikatain kayak ya keluarga kerak, keluarga monyet. Siapa sih yang nggak sakit hati gitu kan ya. Jadi daripada makin banyak masalah yang timbul di keluarganya Eda, ya teman aku, jadi lebih baik aku keluar dari rumahnya gitu. Aku pun juga keluar dari rumahnya Eda itu dengan cara baik-baik ya. Aku juga udah omongin ke Eda nggak perlu klarifikasi, nggak perlu bikin video. Tapi kan ada yang kirimin aku Eda nge-live, terus kan ngebilangnya katanya aku keluar dari rumah terus gak pulang-pulang. Terus katanya Eda kan aku nggak ngechat dia, ya kan? Katanya lost kontak, diteleponin juga 2 hari nggak diangkat-angkat. Tapi padahal emang enggak ya guys ya. Jadi semenjak aku keluar dari rumah, kan aku tidur di hotel dulu sebelum aku ke London karena kan udah malam ya kan. Pas aku di hotel itu aku juga sempet chat Eda, aku sempet minta maaf ke Eda kalau misalnya ada kata-kata dari mama aku atau perilakuan aku yang ngebikin kamu mungkin jadi risih atau mungkin sakit hati gitu ya kan. Aku nggak tahu ya karena kan aku nggak bisa ngebaca tiap manusia, nggak bisa ngebaca tiap perasaan masing-masing gitu kan. Jadi aku juga udah bilang makasih ke dia karena udah ngebantuin aku juga gitu kan, bantuin aku untuk punya tempat tinggal gitu kan. Tapi mungkin udah saatnya aku sendiri aja gitu loh guys. Ngerti gak sih maksud aku? Tanpa harus ngebebanin orang, tanpa harus ngebikin ribet orang juga. Ya kan Eda kan juga terkenal kan ya, maaf banget ya, tapi kan emang gara-gara aku. Ngerti gak sih ya? Emang dampak masalahnya emang aku. Gimana Eda bisa jelek-jelekin juga sama netizen, gimana Eda juga dikenal sama mama aku kan ya pertama emang gara-gara aku gitu kan. Jadi ya udah nggak mau punya drama ya. Maksudnya kan aku kan udah nggak mau punya drama apa-apa lagi gitu kan. Sebenarnya ini juga aku nge-live juga agak males ya sebenarnya ya, karena ya emang aku nggak apa-apa. Tapi emang kemarin aku sempet ke kantor polisi aja. Karena apa? Ya karena Eda ngelaporin aku kalau aku ini anak hilang, padahal mah enggak. Yang ngebikin aku bingung juga di situ tuh ya kan, karena kan aku kan tetap kontakan sama dia. Pas dia call juga aku juga jawab gitu kan. Terus aku juga kemarin sempat transfer uang juga ke Eda karena kan koper aku kan udah sampai di rumahnya Eda. Tapi kan emang aku nggak di situ, jadi aku nggak bisa bayar dari akunya kan. Jadi aku transfer ke Eda dan ternyata nggak bisa bayar pakai kartu. Jadi Eda transfer lagi ke aku, terus aku bayar sendiri. Jadi aku sama Eda itu sebenarnya masih kontakan, tapi yang ngebikin aku bingung kenapa harus ngebilang kalau aku ini anak hilang gitu loh. Jadi kan ada, maksudnya yang tadinya maunya biasa-biasa aja tanpa harus drama-drama kayak gini, jadi kan ada drama lagi. Ngerti gak sih guys? Karena aku tuh berusaha untuk menutup semuanya tanpa kalian harus tahu. Tapi entah kenapa tiba-tiba kalian jadi pada tahu, polisi apalah itu ya. Itu pun juga aku ke polisi juga ya bukan gara-gara aku kena masalah loh, bukan loh. Tapi emang ya gara-gara Eda ngelaporin aku kalau aku ini anak hilang aja. Terus polisi emang cuman pengen tahu aja kalau misalnya aku ini aman gitu loh. Jadi sekarang aku udah punya
tempat tinggal juga ya, tempat tinggal aku tuh. Jadi aku cuma pengen bilang aku nggak apa-apa ya guys ya. Jadi tolong jangan jangan aneh-aneh lagi, maksudnya jangan ngomong jangan manas-manasin suasana lah ya guys ya. Oke, aku cuma pengen bilang aku nggak apa-apa ya, aku aman, aku masih utuh ya, udah punya tempat tinggal juga sendiri ya. Emang lebih baik tinggal sendiri kan daripada harus ngebebanin orang juga, biar kemana-mana juga aku enak gitu kan, tanpa harus adu-adu cencong-cencong gitu lah ya. Tapi balik lagi, aku sama Eda itu masih nggak apa-apa ya. Aku sama Eda itu baik-baik aja. Aku masih temenan juga sama Eda. Aku keluar dari temennya Eda juga baik-baik. Ya, aku juga masih kontakan sama Eda. Bukan yang musuh-musuhan, enggak. Karena gimana ya? Karena kan Eda juga pernah baik ke aku. Ya masa iya aku jahat ke dia, kan nggak mungkin ya. Jadi ya aku cuma pengen bilangin kalian aja kalau aku nggak apa-apa. Hubungan aku sama Eda juga baik-baik aja ya. Jadi tolong ya netizen, para netizen yang sangat baik hati dan sangat pintar ya, jangan ngebikin berita-berita yang aneh-aneh lagi ya, tolong. Karena apa? Ya karena aku sekarang pengen hidup aman-aman aja, tentram-tentram aja, tanpa harus ngebebanin orang-orang ya. Oke, guys. Yaudah deh, udah ya live-nya ya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Karena Loli sudah tinggal di tempat dia sendiri dan tidak lagi numpang di keluarga temannya, besar harapan kita semua mungkin mudah-mudahan dengan tinggal sendiri itu bisa membuat Loli lebih dewasa dalam menyikapi perjalanan hidupnya dia. Karena memang mau tidak mau dengan dia tinggal sendiri, apalagi juga jauh dengan keluarganya atau miminya, itu bisa mendewasakan dia dalam mengambil keputusan, dalam mengambil sikap gitu ya. Walaupun semalam mungkin ada beberapa info yang berseliweran, yang salah satunya Loli ini di kantor polisi London gitu ya, dan ibunya sendiri juga mengupload hal tersebut gitu ya. Mungkin sebagai masyarakat biasa yang mungkin tidak ada sangkut paut secara langsung ataupun tidak langsung juga cukup khawatir ya. Tapi apapun itu, intinya kan Loli dalam keadaan baik-baik saja. Tapi ya memang yang jadi harapan banyak orang, terutama para orang tua ataupun yang hari ini masih jadi anak, juga banyak berharap bahwa hubungan antara anak dan ibu itu bisa jauh lebih baik dan diperbaiki dengan baik, dengan cara yang baik. Karena mau bagaimanapun, sehebat apapun seorang anak, itu akan selalu butuh doa dan restu dari ibunya. Sedih juga sebenarnya melihat respon miminya, dia nggak mau jemput, dan aku yakin itu punya alasan gitu ya. Miminya pasti punya pertimbangan, punya alasan yang kuat mengapa seperti itu. Mungkin aku husnuzon saja, mungkin ibunya mau lihat seberapa kuat dan seberapa dewasa Loli menghadapi segala sesuatunya. Karena segala keputusan, segala pertimbangan pasti ada konsekuensinya dan ada risiko baik ataupun buruknya, itu pasti ada, nggak mungkin mulus-mulus semua gitu ya. Tapi lagi-lagi besar harapanku sih kedua belah pihak itu ada keinginan untuk memperbaiki hubungan yang mungkin retak gitu ya. Jadi perjalanan segala sesuatu bisa diperbaiki gitu. Karena kayaknya lebih indah, lebih bermanfaat dan lebih juga maksimal perjalanan segala sesuatunya itu kalau hubungan antara anak dan ibu itu bisa baik. Karena mungkin aku sebagai orang tua juga bisa merasakan di saat aku mungkin seperti miminya, pasti ada rasa khawatir gitu, walaupun diikhlaskan, walaupun semarah apapun gitu. Tapi kita semua tahu lah hati ibu itu seperti apa sih gitu. Karena aku masih yakin seburuk apapun ibu itu nggak mungkin mencelakakan anaknya gitu. Dia akan selalu sayang apapun sikap ataupun keputusan yang diambil sama anak. Karena rasa khawatir itu adalah bentuk kasih sayang seorang orang tua, apalagi ibu gitu ya. Karena pergaulan zaman sekarang itu nggak sama kayak zaman dulu, walaupun ada beberapa kesamaan gitu ya. Setiap zaman punya eranya masing-masing, otomatis pergaulan pun ada banyak perubahan yang signifikan gitu ya. Apalagi ini di luar pengawasan dan jangkauan orang tua gitu ya. Jadi mudah-mudahan sih Loli lebih dewasa dengan kondisi sekarang, dan dewasa itu berjalan sesuai
apa adanya dan natural gitu ya, bukan dipaksakan oleh kondisi. Jadi ya saran dan masukan sih, Loli lagi-lagi aku cuma bisa berharap Loli bisa mencoba sedikit demi sedikit memperbaiki hubungannya dengan Mimi ya. Jadi biar Loli juga perjalanannya juga lebih nyaman gitu ya untuk menghadapi proses pendewasaannya Loli gitu. Loli sekolah di sana, mengambil pendidikan di sana, mudah-mudahan tidak terpecah dengan permasalahan kehidupannya Loli sendiri ya gitu. Jadi apa yang sudah Loli lakukan tidak sia-sia pengorbanannya, begitupun pengorbanan yang dilakukan oleh ibumu juga nggak sia-sia gitu ya. Mudah-mudahan Loli selalu sehat, selalu berjalan sesuai koridornya, tidak melenceng terlalu jauh. Semoga dengan Loli tinggal sendiri itu juga proses pendewasaan Loli untuk lebih baik. Mudah-mudahan Loli mempertimbangkan masukan-masukan netizen ataupun aku juga gitu, ataupun siapapun yang ngasih masukan yang baik gitu. Karena kita semua cuma bisa kasih support dan doa dan masukan yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Loli dan keluarga gitu ya. Selamat menjalani hidup baru di tempat baru Loli. Semangat ya. Doa terbaik buat kalian semua. Semoga dapat solusi terbaik buat kalian. Assalamualaikum. Loli ditangkap polisi di London gara-gara diusir sama Mama Dede. Salah nggak Mama Dede? Nggak salah, bener. Aku malah setuju kalau diusir. Jangankan Loli, temannya Jojo zaman Jojo belum minggat ya. Dia pernah datang ke rumah ya kan, tidur 1 minggu. Temannya tidur 1 minggu ya kan. Aku nggak kenal orang tuanya, nggak kenal apa. Aku mikir, oh ngapain main? Oh yaudah, aku nanti nginep sini ya Om. Oke boleh gitu. Aku bukan belain siapa-siapa ya, cuma sebagai orang tua yang baik. Aku kasih tahu, kamu masih punya orang tua ya kan. Kamu masih punya rumah. Kalau main boleh main ya kan. Tiap hari boleh, nggak masalah. Tapi harus ingat pulang. Jadi Loli tuh enak tinggal sekolah, nurut, apa-apa keturutan, mamanya kaya, kurang apa lagi. Aku pengen bebas aku nggak pengen dikekang. Kebebas apa lagi sih yang diinginkan anak SMP atau SMA di tahun 2023 ini? Ngentot, clubbing, atau apa sih sebenarnya? Makanya nggak tahu kenapa aku senang Loli diusir. Bukannya jahat ya. Anak itu kalau aku lihat postingannya Nikita itu nggak bisa susah. Karena dari kecil ya, dari bayi ya sampai sekarang itu hidupnya enak. Penuh uang, apa-apa juga bisa. Sekolah setahun aja 2 miliar bayangin. Berarti kan orang punya kan. Bener nih kita, kalau seorang anak yang berani mendeklar bahwa dirinya dewasa dan pingin bebas, ya udah suruh keluar dari rumah. Karena kamu satu, bisa cari makan sendiri, bisa kerja, bisa menanggung jawabin dirimu sendiri. Kita sudah angkat tangan sebagai orang tua. Hidup aku dikekang, aku pengen bebas, nggak bisa karena kamu masih di rumah saya dan kamu masih di bawah umur. Satu lagi contoh nyata, kalau seandainya temennya anak kamu tinggal di rumah dan numpang gratis makan, mandi dan segala macem, tapi hobinya cuma nge-live ya kan, berjam-jam ya kan, kamu marah nggak? Emosi nggak? Harusnya kita sadar diri ya, numpang ya kan, bersih-bersih kayak bantuin nyuci, kayak bantuin nyapu, ngepel, bersih-bersih rumah, kayak bantuin apaan, kayak karena aku nggak enak gitu loh, aku sudah numpang ya kan, makan numpang, tinggal numpang, wajar diusir. Aku pun akan melakukan hal yang sama kayak Mama Dede. Banyak banget FYP yang lewat tentang Loli, anaknya dari Nikita Mirzani, yang kemarin sempat dimarahin gara-gara live, terus juga lampunya dimatikan ya. Tapi kesini juga banyak yang simpati juga sama Loli ini, karena ngelihat makan dia hanya makan roti sehelai gitu kan ya, 1 roti. Kalau aku pribadi jujur aku nggak bisa makan roti itu cuma satu bagi 2 dilap gitu, nggak bisa. Paling harus 2 ditempel gitu baru aku makan. Tapi sebenarnya itu adalah pembelajaran pendewasaan diri mandiri, dan juga ketika ada di kota orang atau negara orang ya. Salah satunya mungkin Loli kan lagi ada di negara orang ya. Tapi yang awalnya aku empati ngelihat podcastnya Melanie Ricardo bersama Nikita Mirzani, coba deh kalian kalau belum lihat ya podcastnya, dimana Nikita Mirzani sendiri memang sudah mengikhlaskan apa yang terjadi dengan yang namanya Loli di luar negeri sana. Terus kalau misalnya kita bisa melihat kenapa di rumahnya dari Nyai Nikita Mirzani ini pembantunya selalu ganti-ganti ya. Dan ada satu pembantu yang bertahan sampai dengan 6 tahun, yaitu Mbak Ati kalau nggak salah ya. Jadi dalam dari semuanya ini baru terkuak nih, baru tahu nih kenapa pembantunya itu ganti-ganti, karena memang ulah dari si anaknya ini. Jadi kalau misalnya memang ketemu emaknya itu nice girl, cenah nice girl. Tapi kalau gak ada emaknya, dia itu sifatnya galak, katanya bisa ngebentak pembantunya, sampai akhirnya para pembantunya nggak bertahan untuk kerja di rumahnya, bahkan sempat ngunci
gurunya sendiri. Kalau mau cek, lihat dari podcastnya. Bagaimana hati seorang Nikita Mirzani sudah mengikhlaskan putri satu-satunya, dalam artian satu-satunya wanita, satu-satunya anak perempuan. Ya kalau aku ngedenger cerita dari si podcastnya sih, kayaknya apa yang dilakukan oleh emaknya sama anaknya ini udah jengkel dan udah kesel, udah di titik kayak ya udahlah terserah lu mau ngapain juga. Berarti anaknya bermasalah nih. Sekarang kerjaannya live TikTok, terus bucin-bucinan sama pacarnya. Kalau menurut aku sih dia live TikTok juga buat penghasilan ya. Karena dengan di TikTok dia banyak yang nyawer, banyak yang empati juga gitu. Tapi akhirnya kesini kekuak kelakuan aslinya. Sangat disayangkan aja sih sebagai public figure, dan akhirnya harus ada drama antara ibu dan anak seperti ini. Ya mudah-mudahan kita doakan aja lah ya. Tidak memihak ke emaknya, tidak memihak ke anaknya, tapi karena TikTok adalah tontonan juga, baik dari segala kalangan umur ya gitu, yang dewasa, yang anak-anak juga sudah pakai menggunakan TikTok. Semoga tidak ada lagi drama-drama yang kayak gini lah gitu, dan semoga juga drama antara ibu dan anak ini cepet selesai.